every country can participate in the World Cup. Some countries will never participate and never even dream to participate in the World Cup, but they also need to play. They also need to play competitions, so we need to help them to organize competitions at local level, and their World Cup victory will be winning of a local tournament. FIFA has to be there, FIFA has to help to do this because 3 sanksi berat dari FIFA dan AFC yang menimpa timnas Bahrain jika menolak main di Indonesia. AFC itu sama, mereka punya klik yang pada asalnya dikuasai negara Timur Tengah. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu, berapa puluh tahun terakhir. Bukan dulu di PSSI Futsal. Jadi gue ya sempat riset cari tahu lah. Pengurus-pengurusnya dari dulu itu banyak sekali dari Timur Tengah, mayoritas. Timnas Indonesia akan pindah ke Konfederasi Sepak Bola Oseania OFC jika protes Bahrain disetujui oleh AFC. Got that environment that you just want to give your all for the badge, for the club, and for the fans as well, because the fans are very good. One of the best I've seen so far in my career, and yeah, if you come to Selhurst Park or whatever, you just want to give your all and do whatever you can do. Akan dinaturalisasi timnas Indonesia, Jairo Riedewald tanggapi kekalahan dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga sanksi berat dari FIFA dan AFC yang menimpa timnas Bahrain jika menolak main di Indonesia. Sebanyak 3 sanksi berat dari FIFA dan AFC yang menimpa timnas Bahrain jika menolak main di Indonesia akan diulas Okezone. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di tempat netral. Permintaan itu diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang terkena psiwar dari netizen Indonesia kelar laga Bahrain versus Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Namun, BFA dan Timnas Bahrain berpotensi terkena hukuman dari FIFA dan AFC jika KKUH meminta laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Lantas, apa saja hukuman yang mungkin diterima Bahrain? Pertama, menurut aturan kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, negara yang absen di sebuah pertandingan kualifikasi wajib membayar denda 40.000 Swiss franc atau setara 717 juta rupiah. Jumlahnya bisa bertambah 10.000 Swiss franc atau sekira 179 juta rupiah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1. Karena itu, BFA siap-siap merogoh kocek dalam-dalam jika menolak bermain di Indonesia. Kedua, berdasarkan FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, forfeit, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Alhasil, Bahrain berpotensi disahkan kalah 0-3 jika menolak main di tanah air. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai, tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Yang terakhir, dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hukuman ini jadi yang paling ekstrim dialami timnas Bahrain jika menolak bermain di Indonesia. Timnas Indonesia pun pernah merasakan kekejaman FIFA pada 1957. Saat itu, timnas Indonesia tergabung bersama Israel, Sudan dan Mesir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Sesuai regulasi, timnas Indonesia akan menjalani laga kandang dan tandang kontra 3 tim di atas. Namun, untuk melawan Israel, PSSI mengajukan kepada FIFA agar laga digelar di tempat netral karena alasan politik.
Namun, permintaan itu ditolak FIFA sehingga pada akhirnya timnas Indonesia dicoret dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Karena itu, Bahrain harus berpikir matang-matang sebelum mengajukan permintaan aneh kepada AFC maupun FIFA. Sebab, sanksi berat sudah mengintai mereka. Timnas Indonesia akan pindah ke Konfederasi Sepak Bola Oseania OFC jika protes Bahrain disetujui oleh AFC. Pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin menyarankan agar Indonesia pindah ke Konfederasi Sepak Bola Oseania OFC jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain. Seperti diketahui, Bahrain FA akan menyurati AFC dan FIFA untuk meminta pindah venue ketika away melawan timnas Indonesia. Bahrain ingin pertandingan melawan timnas Indonesia tidak digelar di Indonesia. Mereka khawatir dengan keselamatan dan keamanan para pemainnya. Permintaan itu tentu membuat publik Indonesia geram, termasuk pengamat seperti Coach Justin. Ia pun menyarankan Indonesia pindah ke OFC jika AFC pilih kalih. Selain itu, ada opsi juga untuk membuat konfederasi tandingan AFC yang isinya negara-negara non-Timur Tengah. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oseania aja, atau bikin AFC tandingan yang isinya non-Timur Tengah, tulis Coach Justin. Tinggal semua negara non-Tim Teng lobby FIFA agar AFC dibagi dua, imbuhnya. AFC belum memberikan respons apapun terkait permintaan Bahrain. Namun, jika berkaca pada kasus klub India, Mohun Bagan, memutuskan untuk tidak berangkat ke Tabriz untuk menghadapi klub asal Iran, Traktor, karena alasan keamanan bisa terancam kalah WO 3-0. Jadi, jika Bahrain tidak berani datang ke Jakarta, seharusnya mereka juga dihukum kalah WO 3-0. Muncul wacana timnas Indonesia bergabung Konfederasi Sepak Bola Oseania (OFC) jika Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengabulkan permintaan Bahrain soal pindah venue dari Jakarta. Gagasan itu muncul dari pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, melalui cuitan di akun X pribadi pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sosok yang akrab disapa Coach Justin itu merasa jengah dengan ulah tim-tim Timur Tengah dengan kekuatan orang dalam di tubuh AFC. Khususnya Bahrain dengan Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai presiden AFC saat ini, cawe-cawe mereka sangat terlihat. Setelah menolak protes PSSI soal wasit Ahmed Alkaf, AFC berpotensi mengabulkan permohonan Bahrain soal pindah venue lawan Indonesia di Jakarta. Dan jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain, Coach Justin meminta agar Indonesia bergabung saja ke Konfederasi Oseania. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oseania aja, atau bikin AFC tandingan yang isinya non-Timur Tengah. Tinggal semua negara non-Tim Teng lobby FIFA agar AFC dibagi dua, tulis Coach Justin. Timnas Indonesia saat ini dirasa lebih cocok bergabung Konfederasi Oseania yang dengan lawan-lawan lebih tangguh. Sejumlah negara anggota OFC memiliki peringkat FIFA rata-rata di atas Indonesia, dan yang pasti menghindari intervensi orang dalam di tubuh konfederasi. OFC termasuk salah satu dari 6 konfederasi benua yang tergabung dalam FIFA dan berdiri sejak 1966 silam. Berikut daftar negara yang termasuk dalam Konfederasi Sepak Bola Oseania (OFC). Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, Tonga, Samoa Amerika, Kepulauan Cook, Kiribati, Federasi Mikronesia, Kaledonia Baru, Vanuatu, Tuvalu, Tahiti. Jika melihat daftar negara anggota OFC ini, memang lebih sedikit ketimbang anggota AFC, sehingga peluang Indonesia ke pentas internasional lebih terbuka. Menarik dinantikan seperti apa respons PSSI perihal permintaan Bahrain pindah venue dari Jakarta, akankah AFC mengabulkannya? Akan dinaturalisasi timnas Indonesia, Jairo Riedewald tanggapi kekalahan dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald memberi tanggapan mengenai hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sedang berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 pada saat ini, dan telah melakoni 4 pertandingan.
Tim asuhan Shin Tae-yong telah meraih 3 poin dari 4 pertandingan, namun baru saja menerima pil pahit dari laga kontra Cina. Timnas Indonesia tidak terkalahkan dalam 3 laga pembuka, dengan bermain imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Namun, skuad Garuda menderita kekalahan dari Cina ketika bertandang ke Qingdao pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB kemarin. Cina telah unggul 2 gol sejak babak pertama melalui gol-gol dari Behram Abdueli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning pada menit ke-44. Gol Tom Haye sempat memberikan harapan, namun timnas Indonesia tetap kalah dengan skor 1-2. Itu menjadi kekecewaan tersendiri, terutama karena timnas Indonesia baru diperkuat 2 amunisi baru, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Pada November mendatang, ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi, skuad Garuda diharapkan untuk dibela Kevin Dix. Namun, upaya PSSI untuk menaturalisasi pemain diperkirakan masih akan berlanjut setelah itu. Jairo Riedewald merupakan salah satu pemain keturunan yang masuk dalam radar PSSI pada saat ini. Menurut kabar dari Voetbal Primeur, Jairo Riedewald adalah satu nama yang positif untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, kekalahan dari Cina tampaknya tidak memengaruhi keputusan Riedewald untuk dinaturalisasi. Menurutnya, hasil pertandingan itu hanya suatu ketidakberuntungan bagi timnas Indonesia. Kurang beruntung dengan hasil melawan Cina. Semoga mereka memenangkan laga-laga berikutnya, tetap mendukung dan tetap memperlihatkan cinta, kata Jairo Riedewald. Sebagai informasi, Jairo Riedewald merupakan seorang gelandang bertahan berusia 28 tahun, yang pernah berkarir di Ajax Amsterdam dan Crystal Palace.